Halo, Kupirian. Kali ini bersama saya Kak Fahmi. Di topik ini, kita akan membahas soal-soal HOTS dari prediksi UTBK untuk mata pelajaran sejarah. Oke? Di topik yang pertama, kita akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Oke? Udah siap? Kita akan membahas masalah Hindu-Buddha. Oke? Materi ini juga sering muncul di soal-soal SBMPTN di tahun-tahun sebelumnya. Oke? Kita langsung aja ya, masuk ke soal yang pertama. Kita lihat. Nah, pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, tepatnya pada masa kerajaan Mataram. Alasan pemindahan ibu kota tersebut memiliki persamaan dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia, yakni faktor apa? Jadi ada kesamaan katanya antara yang terjadi pada masa kerajaan Mataram dengan akan yang terjadi di saat ini gitu ya, pemindahan ibu kota Indonesia. Faktornya apa aja? Yang A, ada politik, B, ekonomi, C, bencana alam, D, pembangunan, atau yang E, pertahanan. Ada yang udah tahu jawabannya? Kira-kira udah bisa ketebak yang mana? Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, ini foto siapa nih? Ini ada foto Empu Sendok. Siapa Empu Sendok? Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Mataram, sebelumnya di Mataram ada dua keluarga, ada dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, kemudian dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Nah, dulu itu pernah terjadi keributan besar, perang besar antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Balaputra Dewa yang beragama Buddha dari keluarga Shailendra. Akibatnya apa? Maka Balaputra Dewa kemudian menyingkir ke Pulau Sumatera dan ikut membesarkan kerajaan Sriwijaya. Jadi yang tersisa di Pulau Jawa, di Mataram saat itu berarti yang agamanya Hindu gitu ya. Tibalah pada masa pemerintahan Empu Sendok. Jadi terakhir Empu Sendok ini agamanya apa? Agamanya Hindu gitu ya. Apa yang kemudian terjadi pada masa Empu Sendok? Kita lihat ya. Nah, pada masa pemerintahan Empu Sendok, tepatnya pada tahun 929 Masehi, terjadi pemindahan pusat ibu kota dan pusat pemerintahan gitu ya. Kenapa terjadi perpindahan ibu kota dan pemerintahan tadi? Karena adanya bencana Gunung Merapi yang meletus. Nah, kemudian apa lagi? Di daerah yang baru nanti, Empu Sendok itu akan mendirikan satu dinasti baru yang namanya dinasti Isyana. Gitu. Jadi kalau tadi ada dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, sekarang yang baru ada dinasti Isyana. Nanti ketika udah pindah ke Jawa Timur, maka kerajaan Mataram udah hilang, maka muncul nama kerajaan Medang. Gitu ya, ingat ya, kerajaan Medang. Apalagi yang terjadi? Nah, kerajaan Medang ini, kalau sekarang pusatnya di sekitar Tamplang, yaitu daerah Jombang, Jawa Timur. Bahkan wilayah kekuasaannya itu meliputi hampir seluruh Jawa Timur, bahkan ada yang mencatat sampai ke Pulau Bali. Jadi dari prasasti yang ditemukan dari Jawa Timur sampai ke daerah Bali. Kalau mau lebih jelasnya kita lihat aja petanya ya. Oke. Nah, ini bisa diilustrasikan, dibayangkan. Jadi tadinya di daerah Jawa Tengah dengan nama Kerajaan Mataram, ya, daerah sekitaran Gunung Merapi pusatnya. Sekarang pindah ke Jawa Timur, daerah di situ ada Kediri, ada Madiun, ada Jombang, bahkan tadi disebutkan sampai wilayah Bali sebenarnya ya. Jadi tadi Mataram di sebelah barat, kemudian di sebelah timur ada kerajaan Medang. Oke, nah itu petanya ya. Coba dibayangkan, ingat-ingat lagi. Nah, sekarang kalau kita simpulkan apa nih? Ada persamaan faktor, yaitu pemindahan ibu kota yang terjadi saat ini dengan yang pernah terjadi pada masa kerajaan Mataram. Apa itu kesamaannya? Jadi kalau dulu Mataram ada bencana Gunung Merapi meletus, sekarang Jakarta sudah tidak bisa lagi menanggung beban ekologis yang sangat berat. Kenapa? Karena sering terjadi bencana alam. Misalnya apa sih? Ada banjir atau polusi udara gitu ya. Jadi atas pertimbangan inilah yang nantinya akan memindahkan pusat ibu kota dari Jakarta, rencananya mau pindah ke daerah Kalimantan Timur gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya deh. Oke. Jadi tadi kita bahas mengenai kesamaan antara kerajaan Mataram dengan saat ini, yaitu faktor apa sih? Yang A, ada politik. Ada kesamaan nih nggak faktor politik antara Indonesia saat ini dengan Mataram tempo dulu? Ya, ada nggak? Saya rasa nggak ada ya. Kalau dulu Mataram pernah terjadi keributan besar antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra sampai masa Empu Sendok, apakah di Indonesia saat ini ada keributan besar politik? Saya rasa nggak ada. Jadi bukan karena faktor politik pemindahan ibu kota. Yang A kita buang ya, oke? Yang B, ada faktor ekonomi. Jadi kalau dulu Mataram runtuh, otomatis ekonomi juga runtuh dong. Apakah sekarang Jakarta mengalami keruntuhan ekonomi? Enggak ya, jadi nggak ada hubungannya juga dengan masalah ekonomi. Yang B kita buang lagi nih. Oke.
Yang C ada bencana alam. Nah, tadi kita udah sering bahas gitu ya. Dari awal ada gunung berapi meletus dan terakhir di Jakarta seringkali dilanda bencana banjir, bahkan polusi udara. Jadi bisa kejawab ya langsungnya jawabannya yang C ya sebenarnya ya. Tapi kita lihat lagi yang lain deh coba. Yang D ada pembangunan. Nah, kesamaannya ada nggak faktor pembangunan? Kalau dulu Mataramnya hancur karena gunung berapi meletus, otomatis pembangunan juga terhenti dong. Kalau Jakarta, pembangunannya bagaimana? Masih tetap jalan kan? Bahkan banyak pembangunan baru yang dibikin ya, ada MRT, LRT, terus sampai sekarang. Jadi nggak ada hubungannya. Yang E, pertahanan. Apakah ada kesamaan faktor antara kerajaan Mataram kuno dengan Indonesia saat ini? Saya rasa juga nggak ada ya, karena dulu waktu Mataram kuno hancur akibat gunung berapi meletus, maka otomatis faktor pertahanan pun hancur. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Saya rasa tidak mengalami masalah yang cukup berarti ya, jadi tidak ada hubungannya dengan faktor keamanan. Jadi jawabannya apa? Yang mana? Yaitu yang C, yaitu faktor bencana alam. Nah, untuk mendalami materi Kerajaan Hindu-Buddha, adik-adik bisa mempelajari lagi di modul Kerajaan Hindu-Buddha di kelas 11. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.